Kurang lebih 10 tahun yang lalu, khususnya mahasiswa jurusan humaniora dan seni yang hobi ngebahas putar idealisme besar. Pengaruh pemikiran-pemikiran tertentu. Ya pokoknya gitu-gitulah. Sampai rajin mengukur harga seseorang dari seberapa idealisnya orang itu. Lu bayangin aja coba. Ngukur orang dari seberapa idealisnya dia. Semakin idealis seseorang, maka semakin keren lah si anjing ini nih. Gitu cara ngukurnya, coba lu bayangin. Dan semakin terhormat lah orang ini. Sampai separah itu cara orang ngukur gitu di era itu. Problemnya nih anak-anak milenial yang kuliah di era kisaran 2008 sampai 2015. Ini juga nggak sepenuhnya paham apa itu idealis gitu. Apa itu ideologi, apa itu gagasan, metanarasi, sistem sosial dan lain-lain. Mereka nggak benar-benar paham juga. Yang mereka tahu itu cuman orang keren adalah orang yang idealis. Titik. Nah gue tuh hidup di era itu. Jadi memori tentang masa-masa itu masih fresh banget di kepala gue. Kalau ingat masa-masa itu, gue suka ketawa sendiri. Saking asiknya merhatiin orang-orang di sekitar gue. Gue sampai lupa positioning gue sendiri. Apa gue termasuk orang yang menjadikan idealis sebagai indikator untuk mengukur kualitas orang? Atau malah gue tuh termasuk orang yang idealis di zaman itu ya? Gue lupa persisnya, tapi itu semua sih gak penting. Yang penting sekarang adalah kita tuh udah masuk ke era yang lebih realistis sebenarnya. Era di mana manusia diukur dari sesuatu yang nyata dan akuntabel. Alias bisa dihitung berdasarkan angka-angka, bisa dicek dengan matematika. Nama ideologinya algoritma kali ya. Gak peduli sih pintar apa lo gitu. Kalau follower sosmed lo dikit, ya lo bukan siapa-siapa gitu. Gak peduli seberapa banyak amal baik lo di dunia ini. Kalau yang nge-share postingan lo cuman pacar dan FWB-an lo doang, ya lo gak akan dianggap bervalue, apalagi bisa mempengaruhi orang. Nonsense bray gitu. Kita udah tiba di era paling brengsek, era the one and only Gen Z. Era di mana kekayaan lebih penting ketimbang kehormatan, kecantikan lebih penting ketimbang kesetiaan. Bahkan flexing dalam kondisi kelilit pinjol lebih baik ketimbang hidup sederhana yang berkecukupan. Apalagi coba? Tamain sendiri, tulis di kolom komentar, tulis. Beberapa waktu terakhir ini, di sela-sela kesibukan gue ngobrol sama banyak teman-teman di kantor. Sampai pada satu pembahasan yang problemnya kita paham dari sebuah pertanyaan salah satu teman. Pertanyaannya kayak gini, kata idealis gimana kabarnya ya? Kok udah lama nih gak kelihatan batang hidungnya? Selalu gue mikir, bener juga ya anjing. Iya lagi gitu kan. Udah lama banget gak kedengeran kata itu gitu. Dari situ gue mulai merenung dan cari-cari informasi. Dari pencarian ini juga gue baru tahu bahwa ternyata Gen Z yang ngubur kata-kata itu gini. Awalnya gue mau ngucapin terima kasih ke Gen Z. Karena dengan mereka ngubur kata itu, diskusi gak produktif dan fantasi liar orang-orang lapar di kampus gak punya cover yang dianggap keren cuma karena dilabelin diskusinya orang-orang idealis. Alah tai, sampah aja. Gue bersyukur banget sih sama kejadian ini. Tapi pas gue selidikin lebih dalam, ternyata ini justru jadi bencana yang lebih besar lagi buat bangsa ini ke depannya. Dan lagi-lagi aktor intelektualnya adalah Gen Z. Yuk kita bahas. Idealisme adalah aliran ilmu filsafat yang menganggap pikiran atau cita-cita sebagai satu-satunya hal yang benar yang dapat dicamkan serta dipahami. Orangnya disebut idealis. Simpelnya saat lo punya cita-cita atau pikiran lo tuh yang lo anggap benar, ya lo idealis. Dari definisi normatif ini, orang-orang idealis tuh spesial gak sih? Ya kagak lah, apanya yang spesial? Cuma sekedar punya cita-cita sama punya pikiran yang dianggap benar, ya apa susahnya gitu. Pengertian kedua soal idealisme, gue lanjutin ya. Hidup atau berusaha hidup menurut cita-cita, menurut patokan yang dianggap sempurna. Nah ini mulai berat nih. Pengertian ketiganya, aliran yang mementingkan khayalan dan fantasi untuk menunjukkan keindahan dan kesempurnaan meskipun tidak sesuai dengan kenyataan. Nah kalau ini menurut gue tolol. Jadi pengertian yang pertama B aja. Pengertian yang kedua mendingan. Pengertian yang ketiga tolol. Nah yang sering gue temuin waktu zaman kuliah, ternyata yang ketiga tuh. Yang meyakini khayalan di atas realitas. Dan orang kayak gini yang mendominasi branding idealis di anak-anak angkatan gue. Wajar aja kalau hari ini tuh idealis dan idealisme dianggap gak penting. Jadi yang sering banget muncul kasusnya itu tuh orang idealis bisa hidup sejahtera dengan cara yang gak sesuai cita-citanya. Tapi milih ngerjain apa yang dianggap ideal walaupun serba kekurangan. Apakah orang-orang seperti ini idealis? Gampang ukurnya. Dia suka ngeluh gak sama hidupnya? Protes sama Tuhan karena penghasilannya kecil gak? Protes sama pemerintah karena susah nyari kerjaan yang sesuai dengan idealismenya gak? Kalau masih ngeluh, ya berarti dia gak benar-benar idealis. Tapi kalau dia enjoy dan bertahan dengan kesederhanaan itu, gak merasa kekurangan, ya itulah orang idealis yang sebenarnya gitu. Gen Z gimana nih? Mereka peduli gak sama gini-ginian? Ternyata sumber pemahaman Gen Z tentang ideologi adalah produk populer.
Beda sama generasi gue dan sebelum gue yang doyan ngulik ideologi besar seperti komunisme, sosialisme, rasionalisme, eksistensialisme, dan lain-lain gitu. Kecenderungan Gen Z nggak kesana. Menurut Gen Z, ideologi bisa dimoderasi dan dimodifikasi seiring berjalannya waktu. Dan bukan sesuatu yang harus dipertentangkan satu sama lain. Itu bisa kita lihat dari aktivisme mereka dalam konteks berkontribusi terhadap tatanan sosial. Model kontribusi apa yang mereka pilih? Ya konten, ya komen, ya react, ya nge-share, ya nge-stitch, ya apapun yang berbau digital. Mereka nggak mau ribet sama makro politik. Pikiran mereka simple, duit kurang, ya tambah kerjaan. Diputusin pacar, ya tinggal nge-tweet. Merasa dijolimin atasan, ya tinggal viralin. Simple. Mereka nggak punya aspirasi yang bersifat ideologis atau genuine atau original gitu. Indikator baik atau berkualitasnya kehidupan bukan tentang ideal atau tidak, menyeluruh atau tidak, terintegrasi atau tidak, long last atau tidak. Indikator yang mereka pakai cuma perasaan mereka, puas apa nggak puas. Dah itu. Menurut data, 48% Gen Z punya beberapa kerjaan dalam satu waktu. Ini udah jelas. Bagi mereka, idealis itu nggak penting. Semakin jelas juga kalau mereka ngubur kata idealis dan yang serumpun dengan kata itu. Ya nggak masalah juga. Gue mah bodo amat. Cuma kata-kata kok. Kalau kangen tinggal gue suruh anak-anak di sini semuanya ngomong idealis, 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 idealis. Beres. Lanjut ya. Kenapa sih Gen Z mau ngerjain banyak hal dalam satu waktu? Itu karena Gen Z gak puas dengan keadaan ekonomi yang diwariskan sama keluarga mereka. Mereka punya standar sendiri yang entah dari mana munculnya. Unik kan? Ya let's say mereka bukan dari keluarga susah. Tapi tetap aja mereka gak puas. Tapi ada yang menarik. Mereka bukan hanya gak puas sama situasi ekonomi yang diwariskan oleh keluarga. Ternyata mereka secara deep down inside juga muak sama penegakan hukum, pembangunan ekonomi, dan infrastruktur. Dan akhirnya secara komunal, tanpa perlu makrab, kombut, raker, dan segala bentuk pertemuan fisik lainnya, mereka ngembangin metode alternatif buat nunjukin kekesalannya dalam konteks penegakan hukum misalnya. Mereka akan viralin apa-apa yang mereka anggap belum beres dan sesuai kepuasan mereka. Karena mereka yakin negara gak akan kerja beres kalau gak viral dulu. Gak percayanya Gen Z pada penegakan hukum dan hal-hal lain bisa dibilang sangat beralasan. Soalnya di era mereka semuanya serba gak pasti. Masalah-masalah kehidupan dan penyakit-penyakit makin aneh-aneh. Kalkulasi mereka soal kemampuan hidup dan finansial untuk menghadapi hidup seganas ini semakin menciptakan kecemasan. Ditambah lagi, peran negara yang mereka anggap cuma platform yang dibangun dengan cita-cita orang-orang tua yang relevansinya makin kesini makin gak relate. Nggak ada yang mereka bisa percaya. Akhirnya mereka ngerjain segala sesuatunya sendiri. Mereka sangat kewalahan ngadepin masalah-masalah itu. Ditambah lagi mereka nggak terorganisir. Dari sini muncul yang namanya selektivism. Kalau lo perhatiin ada dua kata yang digabungin jadi satu. Slack dan aktivism. Slack artinya malas dan aktivism artinya spirit untuk beraktivitas. Malas tapi tetap mau punya aktivitas. Ikut campaign hanya berbasis FOMO dan hanya sebatas gerak jari yang dikombinasikan dengan jaringan internet alias aktivitas sosmed doang. Peduli tapi malas gerak tapi pengen punya aktivitas, tapi nggak beresiko dan nggak harus ganggu kantong. Ya jadi sosmed justice warrior alias selektivis, cuma muasin hasrat heroisme berbasis wifi, kegocek elit terus-terusan, nyaman sama perubahan signifikan yang jangka pendek ketimbang perubahan mendasar yang perlahan tapi jangka panjang. Caur lah pokoknya. Terus pertanyaannya begini, selektivisme ini ada resikonya nggak buat negara? Atau ada nggak dampak dari selektivisme ini yang hari ini udah dialami oleh negara kita? Ya jelas, itu reformasi di korupsi.